Dia menghina aku karena terlihat kucel, tapi dia nggak tahu. Pria yang akan menikah denganku adalah atasannya sendiri. Dia menertawakanku tanpa rasa kasihan saat melihat penampilanku yang kucel, pakaian sederhana, dan wajah lelah penuh perjuangan. Seolah aku sudah jatuh ke titik paling rendah dalam hidup. Dia bahkan membandingkanku dengan wanita lain yang dianggapnya lebih pantas. Tapi semuanya berubah hanya dalam hitungan hari. Senyum meremehkannya mendadak hilang, berganti wajah pucat penuh ketakutan. Saat dia mengetahui satu fakta yang tak pernah dia bayangkan, bahwa pria yang akan menikah denganku adalah CFO di kantornya sendiri. Halo semuanya, selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah penuh drama, perjuangan, dan pelajaran hidup nyata dikemas dengan cara yang menyentuh hati. Di sini, kamu akan menemukan cerita yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan bisa membuka sudut pandang baru tentang arti harga diri dan ketulusan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share agar kami bisa terus menghadirkan kisah inspiratif lainnya untuk kamu. Namaku Rina. Hari itu seharusnya hanya menjadi hari biasa, tanpa kejutan, tanpa luka lama yang kembali terasa. Aku datang ke kantor lamaku hanya untuk mengambil beberapa berkas yang tertinggal sejak aku berhenti bekerja beberapa bulan lalu. Tidak ada niat lain. Tidak ada ekspektasi apapun. Langkah kakiku terasa ragu saat memasuki gedung itu lagi. Aroma ruangan, suara mesin printer, dan derap sepatu di lantai marmer seolah membawa kembali semua kenangan yang pernah aku coba lupakan. Aku sempat berhenti sejenak di depan pintu, masuk, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Penampilanku hari itu memang jauh dari kata rapi. Baju sederhana yang sedikit kusut, sepatu yang sudah mulai usang, dan rambut yang hanya kuikat seadanya. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan sambilan yang menguras tenaga, dan bahkan belum sempat bercermin dengan layak. Beberapa karyawan yang dulu mengenalku melirik sekilas. Ada yang pura-pura tidak melihat, ada juga yang berbisik pelan. Aku berusaha mengabaikan semuanya. Tujuanku jelas, mengambil berkas, lalu pergi secepat mungkin. Namun langkahku terhenti saat suara yang sangat kukenal memanggil namaku. Rina, jantungku berdegup lebih cepat. Perlahan aku menoleh, dan di sanalah dia berdiri. Dika, mantan pacarku. Penampilannya jauh berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Jas rapi, sepatu mengilap, dan aura percaya diri yang begitu kuat. Di sampingnya berdiri seorang wanita berpenampilan elegan, dengan tas mahal yang langsung mencuri perhatian. Tatapan Dika menyapu diriku dari ujung kepala hingga kaki. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Dari terkejut, lalu perlahan berubah menjadi senyum tipis yang terasa merendahkan. Rin, kamu? Katanya, setengah tidak percaya. Dia lalu tertawa kecil, cukup keras untuk membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Ya ampun, hidupmu makin turun ya, lanjutnya tanpa ragu. Lihat deh penampilanmu, kucel banget. Kamu kerja apa sekarang? Kata-katanya seperti pisau yang menusuk perlahan. Aku bisa merasakan panas di dada, campuran antara malu, marah, dan sakit hati yang kembali muncul setelah sekian lama ku pendam. Wanita di sampingnya ikut tersenyum tipis, menatapku seolah aku hanyalah seseorang yang tidak pantas berada di tempat itu. Aku ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuatnya diam. Tapi lidahku terasa keluar. Semua kata-kata seakan tertahan di tenggorokan. Akhirnya, aku hanya menunduk sedikit dan menjawab singkat. Aku cuma mau ambil berkas yang ketinggalan. Dika mengangkat alis, lalu mengangguk pelan, seolah-olah tidak benar-benar peduli. Oh ya, cepat aja. Jangan lama-lama di sini. Nanti orang-orang salah paham. Ucapnya dengan nada santai, tapi jelas penuh sindiran. Aku menggenggam tanganku erat, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku melangkah melewatinya. Setiap langkah terasa berat, seolah semua mata tertuju padaku. Di dalam hati, aku bertanya,
Apakah aku benar-benar serendah itu di matanya sekarang? Namun di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang mulai tumbuh perlahan. Tekad untuk membuktikan bahwa aku tidak akan selamanya berada di posisi ini. Dan tanpa aku sadari, pertemuan yang menyakitkan hari itu justru akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Langkahku terasa semakin berat setelah meninggalkan Dika di lobi. Meski aku sudah berusaha terlihat tenang, kata-katanya terus terngiang di kepalaku. Seperti rekaman yang diputar berulang-ulang tanpa henti. Hidupmu makin turun ya, kucel banget. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk merobek kembali luka yang selama ini kupendam dalam diam. Aku akhirnya duduk di salah satu kursi kosong di sudut ruangan arsip. Tanganku sedikit gemetar saat membuka laci tempat berkas-berkasku disimpan. Namun pikiranku tidak benar-benar fokus. Yang terbayang justru masa lalu, saat semuanya belum berubah seperti sekarang. Dulu Dika bukan seperti itu. Kami bertemu saat sama-sama masih merintis karier di perusahaan ini. Dia pria yang penuh semangat, sering bercanda, dan selalu membuatku merasa dihargai. Kami saling mendukung, saling menguatkan. Bahkan, kami sering membicarakan masa depan bersama, tentang rumah kecil yang ingin kami miliki, tentang kehidupan sederhana tapi bahagia. Aku nggak butuh yang mewah, Rin. Yang penting kita bareng. Begitu, katanya dulu, sambil menggenggam tanganku erat. Aku percaya. Namun semuanya mulai berubah saat perusahaan mengalami pengurangan karyawan. Dan aku termasuk yang harus pergi. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan tetap, dan perlahan mulai kehilangan rasa percaya diri. Awalnya, Dika masih ada di sampingku. Dia mencoba menghibur, meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi seiring waktu, sikapnya berubah. Dia mulai sulit dihubungi. Pesan-pesanku sering tidak dibalas. Jika kami bertemu, pembicaraan terasa dingin dan singkat. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi rencana masa depan. Hingga suatu hari, dia mengajakku bertemu di sebuah kafe. Aku rasa kita nggak bisa lanjut, katanya tanpa banyak basa-basi. Aku terdiam, mencoba memahami maksudnya. Kenapa, Dik? Kita bisa lewatin ini bareng. Dia menghela napas, lalu berkata pelan tapi menusuk. Aku butuh pasangan yang bisa sejalan, bukan yang harus aku tanggung terus. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Seolah semua perjuanganku, semua usahaku untuk bangkit, tidak berarti apa-apa di matanya. Beberapa minggu setelah itu, aku melihatnya di media sosial. Dia sudah bersama wanita lain. Penampilannya elegan, gaya hidupnya terlihat mapan. Mereka tampak bahagia. Saat itu, aku benar-benar merasa kalah. Bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan harga diri. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku tidak cukup baik? Apakah aku memang hanya layak ditinggalkan saat keadaan sulit? Hari-hari setelah itu terasa berat. Aku mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi tidak mudah. Tabunganku semakin menipis. Aku harus menerima berbagai pekerjaan sambilan demi bertahan hidup. Namun, di balik semua kesulitan itu, aku berusaha tetap berdiri. Meski pelan, meski sering jatuh, aku tidak mau menyerah sepenuhnya. Dan hari ini, saat aku bertemu lagi dengan Dika, semua perasaan yang pernah kupendam kembali muncul ke permukaan. Rasa sakit, rasa kecewa, dan sedikit sisa harapan yang dulu pernah ada, kini benar-benar hancur. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sudah cukup, gumamku pelan. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tapi aku tidak boleh terus hidup di dalamnya. Aku menutup laci berkas itu dengan pelan, lalu berdiri. Mungkin hari ini aku kembali dipandang rendah. Mungkin aku masih terlihat lemah di matanya. Tapi aku tahu, cerita hidupku belum selesai. Dan suatu hari nanti, aku akan berdiri lebih kuat. Bukan untuk membalas,
tapi untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah benar-benar kalah. Setelah hari itu, aku tidak ingin lagi berlama-lama tenggelam dalam bayang-bayang masa lalu. Pertemuan dengan Dika memang meninggalkan luka, tapi juga menyadarkanku bahwa hidup harus terus berjalan, dengan atau tanpa pengakuan dari siapapun. Hari-hariku kini jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi rutinitas kantor dengan meja kerja tetap dan gaji bulanan yang pasti. Sebagai gantinya, aku menjalani hidup yang serba tidak menentu. Pagi hari aku membantu di warung makan kecil milik tetangga, siangnya mengerjakan pekerjaan admin lepas. Dan malamnya, kadang menerima jasa pengetikan atau input data dari kenalan. Lelah, tentu. Tapi aku tidak punya pilihan selain bertahan. Banyak orang mungkin melihatku sekarang sebagai seseorang yang jatuh, penampilan sederhana, pakaian seadanya, dan kehidupan yang terlihat berantakan. Tapi mereka tidak tahu. Setiap langkah yang kuambil adalah hasil dari perjuangan panjang yang tidak terlihat. Salah satu pekerjaan lepas yang kujalani adalah membantu administrasi di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang distribusi. Kantornya tidak besar, bahkan bisa dibilang sederhana. Namun suasananya cukup hangat, tidak seperti kantor lamaku yang penuh tekanan. Di tempat itulah, untuk pertama kalinya aku bertemu dengan Arga. Pertemuan kami sangat biasa, bahkan cenderung tidak istimewa. Hari itu aku datang dengan tergesa-gesa, membawa tumpukan berkas yang harus segera disusun. Tanpa sengaja, beberapa kertas terjatuh di dekat pintu masuk. Aku langsung panik, berjongkok untuk mengumpulkannya sebelum berantakan lebih jauh. Tiba-tiba, seseorang ikut membantu. Biar saya bantu, suara pria itu terdengar tenang. Aku mendongak dan melihat seorang pria dengan kemeja sederhana tanpa kesan mencolok. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak terlalu kuperhatikan sebelumnya. Dia mengumpulkan kertas-kertas itu satu persatu, lalu menyerahkannya padaku dengan senyum ringan. Terima kasih, kataku singkat, sedikit canggung. Tidak apa-apa, jawabnya. Kamu baru di sini ya? Aku mengangguk. Iya, cuma bantu admin sementara. Dia tersenyum lagi, tidak bertanya lebih jauh, tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada ekspresi penasaran berlebihan seperti yang sering kutemui dari orang lain. Sejak saat itu, aku mulai sering melihatnya di kantor. Kadang dia duduk di sudut ruangan dengan laptopnya. Kadang berbicara dengan beberapa karyawan, tapi selalu dengan sikap yang tenang dan tidak mencolok. Namanya Arga. Yang membuatku heran, tidak ada yang memperlakukannya secara khusus. Tidak ada yang tampak takut atau terlalu hormat. Dia seperti bagian dari kantor itu. Biasa saja. Namun ada satu hal yang berbeda. Cara dia memperlakukanku. Suatu hari, aku datang dengan wajah lelah setelah bekerja sejak pagi. Bahkan aku sempat berpikir untuk pulang lebih awal karena tidak sanggup melanjutkan pekerjaan. Saat aku duduk diam menatap layar komputer, Arga tiba-tiba datang dan meletakkan segelas air di mejaku. "Kamu kelihatan capek," katanya. Aku tersenyum tipis. Lumayan, dia tidak menanyakan hal-hal pribadi, tidak juga memberi nasihat panjang. Tapi kata-kata berikutnya, entah kenapa terasa sangat berarti. Kamu hebat karena tetap datang dan berusaha. Nggak semua orang bisa seperti itu. Aku terdiam sejenak. Tidak ada yang pernah mengatakan hal itu padaku sebelumnya. Kebanyakan orang hanya melihat hasil, bukan proses. Mereka tidak tahu betapa sulitnya bangun setiap hari dengan beban yang sama, lalu tetap memilih untuk melangkah. Sejak saat itu, aku mulai melihat Arga dengan cara yang berbeda. Dia bukan tipe pria yang banyak bicara atau mencari perhatian, tapi setiap kata yang dia ucapkan terasa tulus. Setiap sikapnya menunjukkan bahwa dia menghargai orang lain, tanpa memandang penampilan atau status. Hari demi hari berlalu, kami mulai sering berbincang, meski hanya hal-hal sederhana, tentang pekerjaan, tentang keseharian, atau sekadar berbagi cerita ringan. Tanpa aku sadari, kehadirannya mulai memberi warna baru dalam hidupku yang sebelumnya terasa monoton dan penuh tekanan.
Aku tidak tahu banyak tentang dirinya. Dia juga tidak pernah bercerita panjang tentang kehidupannya. Tapi justru itu yang membuatku merasa nyaman. Bersamanya, aku tidak perlu berpura-pura, tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu menyembunyikan kekurangan. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa dihargai apa adanya. Tanpa aku sadari, pertemuan sederhana itu bukanlah kebetulan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, yang perlahan akan mengubah hidupku secara keseluruhan. Hari-hari di kantor kecil itu mulai terasa berbeda sejak kehadiran Arga menjadi bagian dari rutinitasku. Awalnya, aku menganggapnya hanya sebagai rekan kerja biasa, seseorang yang kebetulan baik dan sopan. Tapi semakin lama, aku mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar sikap ramah. Arga tidak pernah memperlakukanku seperti orang yang lebih rendah. Bahkan saat aku datang dengan pakaian yang sama berulang kali atau terlihat kelelahan, dia tetap menyapaku dengan cara yang sama. Hangat, tulus, dan tanpa penilaian. Suatu sore, hujan turun cukup deras. Sebagian karyawan sudah pulang lebih dulu, menyisakan suasana kantor yang sepi. Aku masih duduk di depan komputer, mencoba menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai karena aku butuh tambahan penghasilan itu. Lampu ruangan terasa lebih redup dari biasanya, dan suara hujan di luar membuat suasana semakin sunyi. "Kamu belum pulang?" Suara Arga terdengar dari belakang. Aku menoleh. Dia berdiri di sana, membawa 2 gelas minuman hangat. "Masih ada yang harus diselesaikan?" jawabku pelan. Dia mendekat, lalu meletakkan salah satu gelas di mejaku. "Jangan dipaksakan kalau sudah capek," katanya. Aku tersenyum kecil. Kalau nggak dipaksakan, nanti nggak selesai. Arga tidak langsung membalas. Dia menarik kursi di sampingku dan duduk dengan santai. "Kamu selalu seperti ini ya?" tanyanya. "Seperti apa?" "Berjuang sendirian, tanpa mengeluh." Aku terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa menyentuh sesuatu yang selama ini kusimpen rapat. "Aku cuma nggak mau jadi beban buat siapapun," jawabku akhirnya. Arga menatapku, bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan penghargaan. "Itu bukan kelemahan, Rina. Itu kekuatan." Kalimat itu membuatku terdiam lagi. Aku tidak terbiasa mendengar seseorang melihat perjuanganku sebagai sesuatu yang layak dihargai. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Arga. Dia selalu mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak pernah memotong atau meremehkan. Dia juga sering membantu tanpa diminta, baik itu hal kecil seperti membawakan barang atau membantu menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Yang paling membuatku terkesan, ia tidak pernah sekalipun menyinggung penampilanku. Tidak seperti Dika, yang menjadikan penampilan sebagai bahan ejekan. Suatu hari, aku datang ke kantor dengan kondisi yang benar-benar tidak siap. Aku bahkan sempat ragu untuk masuk karena bajuku terlihat lebih kusam dari biasanya. Namun saat aku melewati Arga, dia hanya tersenyum seperti biasa. "Pagi," sapanya. "Pagi," jawabku, sedikit canggung. Dia lalu berkata, "Kamu kelihatan capek, tapi tetap datang. Salut." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya seperti ada sesuatu yang hangat mengalir di dalam dada. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Hari demi hari, hubungan kami semakin dekat. Bukan hubungan yang terburu-buru atau penuh drama, tapi sesuatu yang tumbuh perlahan, dengan dasar saling menghargai. Kami mulai sering makan siang bersama, berbagi cerita, bahkan sesekali bercanda. Di hadapannya, aku bisa tertawa lepas tanpa merasa dihakimi. Namun ada satu hal yang selalu membuatku penasaran, tentang dirinya. Arga tidak pernah benar-benar bercerita tentang latar belakangnya. Dia selalu mengalihkan pembicaraan saat aku mulai bertanya lebih dalam. "Ah, hidupku biasa aja kok," katanya suatu kali. Aku tidak ingin memaksanya, jadi aku memilih untuk menghormati batas itu. Bagiku, yang terpenting adalah bagaimana dia memperlakukanku saat ini.
Dan perlahan, tanpa aku sadari, aku mulai merasa nyaman berada di dekatnya. Bahkan mungkin terlalu nyaman. Sampai suatu hari, saat kami berjalan keluar kantor bersama, dia tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan serius. "Aku mau bilang sesuatu," katanya. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan, tapi entah kenapa, aku merasa hidupku akan berubah setelah ini. Dan aku tidak salah, karena apa yang Arga simpan selama ini bukanlah sesuatu yang biasa. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arga tidak langsung melanjutkan apa yang ingin ia katakan. Justru semuanya berjalan seperti biasa, seolah momen itu tidak pernah terjadi. Kami tetap bekerja, bercanda, dan berbagi cerita ringan. Tapi di dalam hatiku, ada rasa penasaran yang terus tumbuh. Sampai suatu sore, saat aku sedang merapikan berkas di meja, Arga datang dengan ekspresi yang sedikit berbeda dari biasanya. Lebih serius, tapi tetap tenang. "Rina," manggilnya pelan, aku menoleh. "Iya, aku ada sesuatu untuk kamu," katanya sambil menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna putih. Aku menerimanya dengan bingung. "Ini apa?" "Buka saja," jawabnya singkat. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah undangan resmi. Desainnya elegan, dengan tulisan yang dicetak rapi. Aku membaca perlahan, dan mataku langsung tertuju pada nama sebuah perusahaan besar yang sangat familiar. Perusahaan itu adalah tempat Dika bekerja. Aku terdiam. "Ini undangan acara perusahaan?" tanyaku, masih belum sepenuhnya mengerti. Arga mengangguk. "Iya, aku ingin kamu datang, sebagai tamuku." Aku mengernyit. "Tapi, aku bukan siapa-siapa di sana." Arga tersenyum tipis. "Buatku, kamu seseorang yang penting." Kalimat itu membuatku terdiam beberapa detik. Ada perasaan hangat, tapi juga kebingungan yang belum terjawab. "Kenapa aku?" tanyaku lagi. Arga tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan, "Datang saja, nanti kamu akan mengerti." Hari acara itu pun tiba. Sejak pagi, aku sudah merasa gelisah. Aku hampir membatalkan niat untuk datang. Bukan hanya karena aku tidak percaya diri, tapi juga karena bayangan akan bertemu Dika lagi membuatku tidak nyaman. Namun Arga meyakinkanku. Dia bahkan membantuku memilih pakaian. Bukan sesuatu yang mewah, tapi cukup rapi dan pantas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat diriku di cermin dan merasa sedikit berbeda. Tidak sempurna, tapi cukup untuk berdiri tegak. Saat kami di lokasi acara, aku langsung terpukau. Gedungnya besar, megah, dengan dekorasi yang begitu elegan. Para tamu datang dengan pakaian formal, berbincang dengan penuh percaya diri. Aku sempat merasa kecil lagi. Refleks. Aku melangkah sedikit di belakang Arga. Namun, dia berhenti, lalu menoleh ke arahku. "Kamu nggak perlu berjalan di belakang," katanya lembut. "Di sampingku saja." Aku menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Kami pun berjalan bersama memasuki ruangan utama, yang membuatku semakin bingung. Setiap orang yang berpapasan dengan Arga langsung menyapa dengan penuh hormat. "Selamat malam, Pak. Senang melihat Anda datang." Beberapa bahkan sedikit membungkuk saat menyapanya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. "Arga," bisikku pelan. "Sebenarnya kamu ini siapa?" Dia hanya tersenyum tanpa menjawab. Ketika kami semakin masuk ke dalam, suasana menjadi semakin ramai. Musik lembut terdengar, dan lampu-lampu mewah menghiasi seluruh ruangan. Lalu, di kejauhan, aku melihat sosok yang sangat kukenal. Dika. Dia berdiri bersama beberapa rekan kerjanya. Penampilannya sama seperti saat aku melihatnya terakhir kali. Rapi, percaya diri, dan penuh kebanggaan. Namun kali ini, ada perasaan berbeda dalam diriku. Bukan lagi rasa takut atau minder, melainkan ketenangan. Seolah aku tidak lagi berada di posisi yang sama seperti dulu. Tanpa sadar, tatapan Dika bertemu dengan mataku. Wajahnya berubah, terkejut. Lalu terlahan,
Matanya bergeser ke arah Arga yang berdiri di sampingku. Aku bisa melihat ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak masuk akal baginya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, malam ini akan menjadi titik balik yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya, dan semua jawaban yang selama ini tersembunyi akan segera terungkap. Detik-detik berikutnya terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Tatapan Dika masih tertuju padaku, penuh kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan. Sementara aku berdiri di samping Arga, mencoba tetap tenang meski jantungku berdetak jauh lebih cepat dari normal. Ruangan utama mulai dipenuhi para tamu penting. Suara percakapan bercampur dengan alunan musik lembut, menciptakan suasana yang elegan namun tegang bagiku secara pribadi. Aku masih belum sepenuhnya mengerti kenapa semua orang terlihat begitu menghormati Arga. Arga, bisikku sekali lagi, mencoba mencari jawaban. Namun dia hanya menoleh, lalu berkata pelan, "Sebentar lagi." Belum sempat aku bertanya lagi, lampu ruangan perlahan diredupkan. Semua perhatian mulai terarah ke panggung utama di depan. Seorang pembawa acara naik ke atas panggung dengan senyum profesional. "Selamat malam, para tamu undangan yang terhormat," ucapnya dengan suara lantang. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam acara malam ini." Aku menelan ludah, mencoba fokus mendengarkan. Dan sekarang, izinkan kami menyambut sosok yang telah membawa perusahaan ini berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jantungku semakin berdebar. Seorang pemimpin visioner, inspiratif, dan menjadi kebanggaan kita semua. Aku melirik Arga sekilas. Dia berdiri tenang, tanpa ekspresi gugup sedikit pun. "Mohon sambut CEO utama perusahaan ini, Bapak Arga Wijaya." Seisi ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan meriah. Aku membeku. Untuk beberapa detik, aku bahkan tidak yakin dengan apa yang baru saja aku dengar. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Perlahan, aku menoleh ke arah Arga. Dia tersenyum. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia melangkah maju menuju panggung. Langkahnya mantap, penuh percaya diri. Berbeda dari sosok sederhana yang selama ini kukenal di kantor kecil itu. Aku masih berdiri di tempat, mencoba mencerna semuanya. Arga adalah CEO? Pikiranku terasa kosong. Semua momen yang pernah kami lalui tiba-tiba berputar di kepalaku. Cara dia bersikap, cara orang-orang menyapanya, caranya selalu tenang dalam segala situasi. Semuanya masuk akal sekarang. Namun yang lebih mengejutkan bukan hanya itu. Aku kembali melihat ke arah Dika. Wajahnya pucat, matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi di depan matanya. Dia menatap Arga di atas panggung, lalu kembali ke arahku, berulang kali. Seakan sedang memastikan bahwa ini bukan mimpi. Setelah sambutan singkat di atas panggung, Arga turun dan kembali ke arahku. Langkahnya tetap tenang, tapi kali ini halur ruangan seolah ikut memperhatikannya. Dia berhenti tepat di depanku. "Maaf, aku nggak cerita dari awal," katanya pelan. Aku masih terdiam. "Jadi, selama ini, suaraku hampir tidak keluar. Aku ingin kamu mengenalku tanpa melihat jabatan," lanjutnya. "Aku ingin kamu tahu siapa aku, bukan apa yang aku punya." Aku menatapnya lama. Tidak ada kesombongan di matanya. Tidak ada keinginan untuk pamer. Hanya ketulusan yang sama seperti yang selama ini kurasakan. Tiba-tiba, suara lain menyela dari samping. "Rina." Aku menoleh. Dika berdiri di sana dengan ekspresi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi senyum merendahkan. Yang ada hanya keterkejutan. Dan sesuatu yang terlihat seperti penyesalan. "Rina, itu dia," katanya terbata-bata. Lalu menatap Arga dengan gugup. Aku tidak menjawab.
Dika menelan ludah lalu bertanya dengan suara pelan namun jelas. Dia calon suamimu? Aku mengalihkan pandanganku ke Arga. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Lalu aku tersenyum kecil. Iya, jawabku singkat. Wajah Dika langsung berubah. Kali ini bukan hanya kaget, tapi benar-benar kehilangan kata-kata. Dia menunduk sedikit, seolah semua kepercayaan dirinya runtuh dalam sekejap. Dan di momen itu, aku menyadari sesuatu. Bukan tentang siapa yang lebih tinggi, lebih sukses, atau lebih berharga. Tapi tentang bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Bahkan saat mereka tidak punya apa-apa. Dan malam itu, kebenaran akhirnya terungkap sepenuhnya. Suasana setelah pengumuman itu terasa berbeda. Orang-orang kembali berbincang, musik kembali mengalun, tapi bagiku, semuanya seperti berjalan dalam lapisan yang lebih tenang. Tidak lagi menekan, tidak lagi membuatku merasa kecil. Aku berdiri di samping Arga yang sesekali disapa para tamu, dengan penuh hormat. Namun di tengah semua itu, mataku masih menangkap sosok Dika yang belum beranjak jauh dari tempatnya. Dia terlihat ragu, beberapa kali melangkah maju, lalu berhenti, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Hingga akhirnya dia benar-benar mendekat. Rina, boleh bicara sebentar? Suaranya jauh lebih pelan dibanding sebelumnya. Aku menatap Arga sejenak. Dia hanya mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Aku pun menghadap Dika. Kami berdiri tidak terlalu jauh dari keramaian, cukup untuk berbicara tanpa banyak didengar orang lain. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Dika tampak kesulitan memulai. Aku nggak nyangka, akhirnya dia berkata. Aku benar-benar nggak tahu. Aku menunggu, tanpa menyelah. Dia menarik napas panjang, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Rin, aku minta maaf. Kata-kata itu sederhana, tapi dari seseorang seperti Dika, yang dulu begitu yakin dengan pilihannya, itu terdengar sangat berbeda. Aku salah menilai kamu, lanjutnya. Waktu itu, aku pikir kamu nggak akan bisa bangkit. Aku pikir, aku harus cari yang lebih baik. Aku tersenyum tipis. Tidak ada rasa marah yang meledak-ledak seperti yang dulu sering kubayangkan. Justru yang ada hanyalah ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan sekarang, tanyaku pelan, dia menunduk. Sekarang aku sadar, yang aku tinggalkan justru orang yang paling tulus. Kalimat itu menggantung di udara. Aku memandangnya sejenak, mencoba mencari sisa-sisa perasaan lama yang mungkin masih tertinggal. Tapi yang kutemukan hanyalah kenangan, tanpa emosi yang sama. Apa kamu bahagia, Rin? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuatku terdiam sebentar. Aku melirik ke arah Arga yang sedang berbincang dengan beberapa tamu, tapi sesekali menoleh ke arahku dengan tatapan yang tenang. Iya, jawabku jujur. Dika mengangguk pelan. Aku bisa lihat. Hening kembali tercipta. Aku tahu aku nggak punya hak untuk berharap apa-apa lagi, katanya. Aku cuma berharap kamu bisa maafin aku. Aku menarik napas dalam-dalam. Masa lalu memang penuh luka. Kata-katanya dulu, sikapnya, cara dia meninggalkanku. Semua itu nyata dan pernah menyakitkan. Tapi aku juga sadar, jika aku terus menggenggam rasa itu, aku tidak akan pernah benar-benar maju. Aku sudah memaafkan kamu, kataku akhirnya. Dika mendongak sedikit terkejut. Benarkah? Aku mengangguk. Karena kamu memintanya. Tapi karena aku ingin hidup tenang. Matanya tampak berkaca-kaca, meski dia berusaha menahannya. Terima kasih, Rin. Aku tersenyum kecil, lalu berkata, tapi memaafkan bukan berarti kembali ke masa lalu. Dia langsung mengerti maksudku. Perlahan, dia mengangguk. Aku paham, jawabnya pelan. Percakapan itu pun berakhir tanpa drama. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi berlebihan, hanya dua orang yang pernah saling mengenal, kini berjalan di jalan yang berbeda.
Aku kembali ke arah Arga. Dia menatapku dengan lembut. "Semuanya selesai?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, sudah selesai." Arga tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya tersenyum, lalu menggenggam tanganku dengan hangat. Dan di momen itu, aku benar-benar merasa berada di tempat yang tepat. Aku tidak lagi melihat ke belakang. Bukan karena masa lalu itu tidak penting, tapi karena aku sudah belajar cukup banyak darinya. Bahwa orang yang tepat tidak akan meninggalkanmu saat kamu jatuh. Bahwa harga diri tidak ditentukan oleh penampilan atau keadaan sementara, dan bahwa kebahagiaan sejati datang saat kamu dihargai tanpa syarat. Malam itu bukan hanya tentang pembuktian kepada orang lain, tapi tentang bagaimana aku akhirnya berdamai dengan diriku sendiri. Dan saat aku melangkah keluar dari gedung itu bersama Arga, aku tahu satu hal pasti. Apa yang dulu terasa seperti akhir, ternyata hanyalah awal dari kehidupan yang jauh lebih baik. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi setiap proses memiliki makna. Jangan pernah meramaikan seseorang hanya dari penampilannya, karena kita tidak pernah tahu perjuangan apa yang sedang mereka jalani. Orang yang tepat tidak akan hadir saat kita berada di puncak saja, tapi justru tetap bertahan dan menghargai kita saat berada di titik terendah. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang harta atau jabatan, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan ketulusan. Dan yang terpenting, jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan share, agar kami bisa menghadirkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.